Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Bahtiar. Saya dosen Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penganggaran, di mana mahasiswa biasanya menempuh mata kuliah ini di semester ganjil. Mata kuliah ini mempunyai total 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. 2 SKS teori ini berjumlah 2 jam dan 1 SKS praktik ini berjumlah 4 jam, sehingga totalnya adalah 6 jam pelajaran. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah penganggaran adalah 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. 2. Penganggaran entitas jasa, dagang, dan manufaktur. 3. Mampu di bawah supervisi menyusun anggaran operasional dan anggaran keuangan. 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, saya akan membahas deskripsi mata kuliah penganggaran. Mata kuliah ini membahas mengenai konseptual dan praktik penganggaran, mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, hingga membuat laporan keuangan. Untuk materi pembelajaran mata kuliah penganggaran terdiri dari 1. Ruang lingkup anggaran, 2. Teknik peramalan penjualan, 3. Anggaran penjualan, 4. Anggaran produksi, 5. Anggaran bahan baku, 6. Anggaran tenaga kerja, 7. Anggaran biaya overhead pabrik, 8. Anggaran biaya administrasi, 9. Anggaran biaya pemasaran, 10. Anggaran kas, 11. Anggaran piutang, dan 12. Praktik laporan keuangan. Terkait dengan sistem pembelajaran, selama masa pandemi ini kami menggunakan sistem hybrid, di mana mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan perkuliahan secara daring maupun luring. Daring dalam artian ini adalah menggunakan media Zoom, dan luring datang langsung ke kampus. Mahasiswa ketika sehat silahkan untuk datang langsung ke kampus untuk mengikuti perkuliahan, dan ketika sakit silahkan untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Untuk pengumpulan tugasnya, kami biasa menggunakan Google Classroom dan juga grup Telegram, di mana setiap tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa tidak perlu di-print, sehingga mendukung gerakan paperless dalam dunia pendidikan. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan ada 3, yaitu 1 ceramah, 2 diskusi, dan 3 latihan soal. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa mata kuliah penganggaran ini terdiri dari 6 jam total dalam 1 minggu. 6 jam ini terbagi menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama selama 3 jam, biasanya saya menggunakan waktu tersebut untuk sesi ceramah dan diskusi dari presentasi yang mahasiswa lakukan. Dan untuk yang hari kedua, 3 jam selanjutnya, biasanya saya memberikan studi kasus untuk dikerjakan oleh mahasiswa terkait dengan subbab-subbab yang ada di dalam mata kuliah ini. Jadi, setiap mahasiswa dipastikan mendapatkan porsi prakteknya secara maksimal. Dan untuk sistem penilaian, saya menggunakan 4 tahap penilaian sesuai dengan buku pedoman akademik Politeknik Negeri Malang. Nilai pertama dan nilai kedua saya jadikan nilai tengah semester. Kemudian untuk gabungan nilai 1, 2, 3, dan 4 menjadi nilai akhir semester yang berupa angka. Untuk kriteria penilaian, saya menggunakan persentase 1 diskusi sebesar 15%, kemudian 2 tugas sebesar 20%,
Kemudian yang ketiga adalah UTS sebesar 30%, dan yang keempat adalah UAS sebesar 35%, sehingga totalnya menjadi 100% nilai akhir semester. Ketika nilai akhir semester sudah ada, kemudian saya akan memberikannya secara transparan kepada mahasiswa, tentunya melewati dosen pembimbing akademik atau DPA, tidak secara langsung. Dan ketika mahasiswa sudah diberitahu oleh DPA-nya masing-masing, agar segera menemui saya kembali untuk meminta remedial ketika nilainya kurang baik. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran secara offline mata kuliah penganggaran dengan materi anggaran piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya semuanya, dan salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai penyusunan anggaran piutang. Anggaran piutang ini salah satu materi yang cukup sulit ya difahami oleh mahasiswa. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa ilustrasi dan nanti akan saya jelaskan di depan. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengertian jenis dan piutang. Piutang pengertiannya adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor ya, penerima pinjaman. Jadi yang namanya suatu usaha itu pasti ada yang namanya penjualan secara kredit, makanya menimbulkan piutang. Dan piutang ini juga cukup penting untuk dihitung anggarannya untuk menentukan estimasi kapan piutang itu dibayar. Kemudian bawahnya ini ada piutang. Itu ada karena satu, terdapat dua pihak yaitu debitor dan kreditor tentunya. Terus kemudian ada kesediaan debitor untuk melunasi kewajiban kepada kreditornya. Jadi yang namanya debitor itu pasti dia harus membayar atau melunasi kewajibannya atau utangnya kepada kreditor itu sendiri. Terus kemudian yang ketiga, ada jarak waktu mulai dari timbulnya piutang tersebut sampai dibayarkan atau dilunasi. Terus kemudian yang selanjutnya ada hak untuk menagih yang dimiliki kreditor. Ya namanya hak menagih ini ya harus ada karena memang itu cukup penting di dalam piutang ini. Oke, dari slide ini dulu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Oh iya, silakan. Silakan, nama saya Dara, absen 5. Saya ingin bertanya, hak menagih itu dalam bentuk apa ya, Pak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Dara atas pertanyaannya. Jadi betul, hak menagih ini itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Akan tetapi karena sudah ada yang bertanya, jadi yang namanya piutang itu kan ada banyak macamnya. Salah satunya ada piutang wesel, ada piutang usaha. Nah, kalau piutang wesel, hak menagihnya itu buktinya itu ada di weselnya. Wesel itu ya ada nanti kapan piutang itu diberikan atau kapan piutang itu ada dicatat, terus kemudian kapan itu harus dilunasi, ada tenggat waktunya. Nah, akan tetapi untuk jenis piutang yang lainnya tentu saja buktinya berbeda. Gitu ya Mbak ya. Jadi hak untuk menagih ini memang harus ada buktinya karena itu penting untuk sebagai legalitas. Gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Dara. Ada lagi yang mau bertanya untuk slide ini? Tidak ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut untuk yang ini jenis piutang ya. Di dalam ilmu akuntansi tentunya ada banyak juga jenis piutang. Salah satunya di sini saya sebutkan ada piutang surat berharga. Contohnya ya biliet biro. Kalau kalian punya biliet biro, itu adalah salah satu contoh untuk piutang surat berharga. Terus kemudian berikutnya ada beban dibayar di muka. Ini contohnya adalah sewa ya, sewa dibayar di muka. Jadi sewa ketika misal ada suatu pengusaha dia belum mempunyai ruko, kemudian dia menyewa. Nah, sewa dibayar di muka itu termasuk beban dibayar di muka, sehingga salah satu dari jenis piutang ini. Kemudian selanjutnya ada setoran jaminan, contohnya adalah untuk keperluan pembayaran garansi. Nah, garansi ketika ada produk itu pasti ada garansi ya, dan itu masuk ke dalam setoran jaminan. Kemudian ada piutang pajak,
contohnya adalah angsuran pajak, terus kemudian ada kelebihan bayar pajak. Biasanya kalau di setiap tahun itu kan seperti saya ini kan selalu bayar pajak ya, itu biasanya ada kelebihan atau kekurangan. Nah, ini adalah salah satu masuk ke dalam contoh piutang pajak. Kemudian pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel dan seterusnya, itu juga salah satu contoh dari jenis-jenis piutang ini. Oke, selanjutnya adalah nah ini juga tidak kalah penting. Ini salah satu contoh piutang yang saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah piutang wesel. Tadi juga Mbak Dara sudah saya berikan penjelasan, dan piutang wesel ini adalah piutang yang didukung dengan janji tertulis. Nah, di sini saya garis bawahi adalah janji tertulisnya itu. Jadi janji tertulis ini nanti lengkap, ada kapan piutang itu diadakan, kapan piutang itu harus dilunasi dan seterusnya. Jadi ini adalah bukti konkret dan nanti ada tanda tangannya. Jadi itu semuanya lengkap. Nah, jadi ketika ada suatu orang atau mau mengelak dan sebagainya tidak bisa, karena ini sudah piutang wesel, sudah ada tanda tangannya, sudah ada buktinya. Jadi sangat kuat sekali untuk ini. Jadi ketika mau melunasi di luar dari piutang wesel ini, yang tertera di dalam piutang wesel ini, ya berarti nanti harus ada sanksinya. Nah, seperti itu biasanya. Kemudian untuk yang piutang usaha, nah ini piutang yang timbul karena akibat adanya penjualan kredit ya di dalam suatu usaha. Biasanya kalau perusahaan manufaktur itu namanya piutang dagang. Apalagi di akuntansi itu kan rata-rata kan yang di jurnal itu kebanyakan itu kan memang perusahaan dagang ya, jadi atau perusahaan manufaktur. Nah, ini memakai yang namanya piutang dagang untuk penjualan kreditnya. Nah, kemudian mungkin ada timbul pertanyaan, lalu hak untuk menagihnya itu kalau piutang dagang kan tidak ada itu tulisan-tulisan seperti wesel. Lalu bagaimana? Nah, ini agak sulit untuk piutang usaha ini dibuktikan. Nah, ini kira-kira ada yang mau bertanya enggak di sini? Apa yang menjadi kejanggalan di slide ini? Mungkin ada yang mau bertanya untuk? Oh ya, silakan Mbak. Saya Aisyah, nomor 3. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, mungkin bisa dijelaskan nggak Pak bagaimana hak untuk menagih piutang usaha dan bisa menjelaskan bukti untuk menagihnya seperti apa? Oke. Baik, terima kasih Mbak Aisyah atas pertanyaannya. Jadi betul ya, kalau yang tadi piutang wesel itu jelas ada janji tertulisnya. Tetapi kalau ini itu tidak ada janji tertulisnya, karena yang namanya piutang usaha sesuai dengan operasi perusahaan. Nah, lalu hak menagihnya seperti apa? Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kecil ya, itu kan ada yang namanya nota ya. Nota itu kan berarti ada berarti belum ada uang yang masuk ke dalam perusahaan tersebut. Makanya dibuatkan nota untuk kemudian nanti diberikan kepada konsumen. Tetapi tidak ada janji tertulisnya akan dibayar hari apa. Makanya nota ini menurut saya adalah sebuah bukti atau hak untuk menagih iya, tetapi tidak kuat. Tidak sama seperti yang piutang wesel itu. Kalau piutang wesel itu ya ada janjinya, ketika mau dibawa ke ranah hukum pun dia bisa. Tetapi kalau yang ini piutang usaha itu tidak bisa, karena ya hanya berupa nota. Nah, makanya kenapa kalau di dalam piutang usaha itu selalu ada yang namanya cadangan kerugian piutang. Ketika nanti ada piutang itu tidak terbayar, entah itu karena perusahaannya bangkrut, entah itu mungkin pemilik usahanya itu meninggal dan sebagainya, itu cadangan kerugian piutang itu ya untuk mengurangi dari piutang yang tidak tertagih ini, atau menghilangkan dari piutang yang tidak tertagih ini. Kira-kira seperti itu ya Mbak Aisyah ya tadi ya. Oke. Ada yang kurang jelas mungkin Mbak Aisyah? Cukup ya. Baik. Kalau cukup, ada yang mau bertanya lagi? Belum ya? Oke. Baik. Nah, ini. Jadi yang paling penting itu saya di sini, karena kita kan berada di vokasi ya, atau di politeknik. Jadi yang namanya vokasi itu harus teori dan prakteknya itu harus sama-sama jalan. Makanya ini saya memberikan ilustrasi, kalian nanti harus memahami bagaimana cara membuat anggaran piutang itu. Nah, ini sebagai ilustrasi, ini ada anggaran jualan ya PT Zikri selama triwulan pertama tahun 2021. Di sini ada realisasi anggaran bulan Desember 80.000,
kemudian Januari 85.000, Februari 90.000, dan Maret 95.000. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dari ini, saya sembari menulis ya di sini, yang tidak kalah penting dari realisasi anggaran ini adalah ini saya ingkari ya di sini, syarat pembayaran. Di sini di slide ini dijelaskan bahwa syarat pembayarannya itu adalah 50% tunai. Nah, kemudian di sini ada 40% kredit sebulan, kemudian ada 10% kredit 2 bulan. Artinya apa? 40% ini itu adalah bulan pertama setelah bulan jualan ini, itu dia atau customernya itu membayar sejumlah 40%. Nah, kemudian untuk 2 bulan setelahnya itu dia membayar sejumlah 10% dari 50% kredit tadi. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terus kemudian ada ini, nah ini 1% ini ya, 1% itu ditaksir menjadi kerugian, ditaksir sebagai piutang tidak tertagih atau CKP ya, cadangan kerugian piutangnya. Oke, baik, dari soal ini tolong untuk dicermati baik-baik ya. Nanti dari sini akan ada ilustrasi untuk bagaimana mengerjakannya. Silakan selanjutnya untuk proses pengerjaannya. Oke, nah ini tolong diperhatikan ya di slide ini bahwa di sini ada ini seringkali 9% dan juga ada 49%. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya mahasiswa selalu bingung di sini di perhitungan anggaran piutang ini. Nah, makanya ini saya ingin lebih banyak berinteraksi ya dengan kalian agar betul-betul kalian memahami praktek untuk menyusun anggaran piutang. Oke, ini tadi kan sudah saya jelaskan untuk soalnya. Nah, sekarang untuk kira-kira saya ingin mencoba dulu, coba bertanya ya kepada kalian ini, 9% ini yang ini itu di bulan Januari ya, anggaran piutangnya itu ada 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret. 9% ini kira-kira didapat dari mana? Saya tunjuk aja ya, kan ini saya ingin berinteraksi. Oke, silahkan Mbak. Baik Pak, 9% berasal dari 10% dikurangi 1. 10% dikurangi 1, saya tulis di sini ya. Oke, 10% kurangi 1. Nah, 10% ini berarti yang ada di soal tadi ya Mbak ya. Nah, memang kebanyakan mahasiswa terkecohnya di situ. Jadi di sini saya luruskan ya, 9% ini, yang ini itu bukan dari 10% yang ada di soal tadi yang di slide sebelumnya dikurangi 1% yang CKP, bukan ya. Jadi 10% ini didapat dari 50% kredit. Nah, tadi kan dijelaskan di soal bahwa pembayarannya itu kan 50% kredit, 50% tunai. Nah, yang 50% kredit ini, 50% kredit ini tadi kan 1 bulan dibayar 40%, 1 bulan setelah bulan jualan kan dibayar 40%. Berarti 50% kredit dikurangi dengan, karena sudah dibayar kan berarti dikurangi ya 40% bulan pertama tadi. Berarti sisanya adalah tinggal 10%. Karena untuk menghitung anggaran piutang ini kata kuncinya itu adalah apa? Sisanya. Bukan yang tertulis di soal yang slide sebelumnya tadi, bukan, tetapi adalah sisanya. Jadi ini itu adalah sisa dari pembayaran di bulan pertama yang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu dapat 9% kali 80.000, berarti 80.000 itu adalah jualan di bulan Desember tentunya, kan itu kan tadi itu kan ada 4
bulan ya, Desember, Januari, Februari dan Maret. Nah, yang 80.000 itu adalah jualan bulan Desember. Oke, itu untuk yang 9. Oke, tapi enggak apa-apa Mbak, yang ini berarti sudah jelas ya. Kemudian yang ini 49% kira-kira didapat dari mana? Saya ingin siapa ya? Oke, silakan Mbak yang berkerudung hitam ya. Silakan. Dari 50% dikurangi 1. Oke. 50% yang di soal tadi berarti Mbak ya. Nah, oke, nah ini ada yang perlu saya luruskan kembali. Jadi 49% ini saya garis ya, ini yang untuk 9% tadi. Jadi itu kan di soal tadi ada 50% kredit, ada 50% tunai. Nah, sebenarnya 49% itu adalah dari 50% kredit, bukan dari yang tunai. Nah, 50% kredit di bulan Januari. Nah, bulan Januari, jadi 50% kredit ini dikurangi CKP-nya 1%. Jadi kan 49%, kemudian dikali jualan yang ini. Nah, ini di bulan Januari. Karena jualannya di bulan Januari tadi di soal di slide sebelumnya tadi itu kan berapa? 85.000 rupiah. Nah, dan ini menghasilkan ini 48.850. Kemudian di bulan Februari, nah ini saya untuk ngecek ya, bulan Februari berarti sebenarnya sama. Di bulan Februari itu adalah 9%, itu adalah sisa dari 10% ini, tetapi di bulan dikalikan dengan 85.000 itu adalah apa? Di bulan Januari tadi jualannya. Kemudian ditambah dengan 49% ini kali 90.000 itu adalah jualan di bulan Februarinya. Jadi langkah-langkahnya sama. Ini untuk di bulan Januari, kemudian kita terapkan juga di bulan Februari, diterapkan juga di bulan Maret. Nah, dari sini saya pengen ada satu mahasiswa lagi yang saya tunjuk untuk apa? Untuk bulan Maretnya. Apakah dari penjelasan saya ini bisa difahami atau tidak? Oke, saya mau milih yang oke Mbak, silahkan yang pakai baju dan jilbab merah marun ya. Bulan Maretnya Mbak, silahkan dijelaskan. Itu bulan Maretnya 9%-nya itu dari 50% kredit dikurangi 40% kredit dari sebulan yang sudah dibayar, lalu sama dengan itu 10%. Karena ada cadangan kerugian piutang 1%, jadi 10 dikurangi 1, hasilnya 9% dikali 90.000 dari penjualan Februari. Oke, betul. Oke, berarti sudah dipahami ya yang ini. Berarti kemudian yang 49-nya Mbak, gimana? 49-nya itu dari 50% kredit dikurangi 1% cadangan kerugian piutang. Nah, betul ya. Dikali penjualan bulan Maret. Oke, nah, ini adalah dari 50% kredit, bukan 50% tunainya lah ya. Kebetulan memang contoh soalnya di sini tuh sama-sama 50%, kredit 50, kemudian tunainya juga 50. Makanya yang agak membingungkan sebenarnya di situ. Jadi 49 ini berasal dari 50% kredit dikurangi dengan 1% yang CKP-nya tadi. Karena di soal tadi kan disebutkan ada CKP-nya sebesar 1%. Nah, oke, saya rasa ini sudah difahami semuanya ya. Jadi ini hasilnya adalah tuh. Oke, 51 dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk ini sebenarnya cara kedua ini. Jadi sebenarnya tadi yang pertama itu sudah cukup, tetapi ini saya memberikan cara kedua. Cara keduanya itu adalah tadi itu kan CKP-nya 1% ya, itu. Nah ini CKP-nya 1%, kemudian dikalikan dengan jualan di bulan yang bersangkutan. Nah kalau Desember kan berarti 80, kalau Januari 85, Februari 90 dan seterusnya. Hasilnya adalah 850, kemudian Maretnya 950 ya itu ya. Nah terus kemudian bawahnya ini untuk menghitung cadangan penghapusan piutang berarti
taksiran bulan sebelumnya ditambah dengan bulan yang sekarang. Nah ini kan bulan Januari yang 800 itu kan bulan Desember ditambah dengan 850 yang taksiran piutang tagihnya di bulan Januari, dan begitu seterusnya. Jadi tinggal ditambah-tambah aja, sehingga bulan Januari sebesar 1.650, kemudian di bulan Februari 1.750, kemudian di bulan Maret 1.850. Nah, selanjutnya di sini akan ada tabel untuk, nah ini adalah tabel anggaran piutang untuk bulan Januari, Februari, Maret. Nah ini kalian lihat hasilnya ini. Nah, hasilnya di sini piutang usaha bersihnya ini sama seperti yang tadi ketika saya menjelaskan di awal yang sebelumnya tadi. Kalau saya lebih memilih untuk memakai cara yang pertama tadi karena lebih simpel, tidak perlu menghitung cadangan kerugian piutang kemudian ditambahkan di bulan-bulan selanjutnya, tidak perlu. Tapi hasilnya sama kok sebenarnya ini. Bulan Maret 54.650, bulan Februari 51.750, di bulan Januari 48.850. Jadi sebenarnya dua cara ini bisa digunakan semuanya, akan tetapi kalau saya lebih memilih yang cara pertama. Oke, dari sini sebelum saya akhiri di pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, sudah jelas ya semuanya ya, karena tadi sudah, ya terima kasih karena tadi sudah ada yang menjelaskan bahwa yang di bulan Maret tadi 9% dari mana, 49% dari mana. Oke, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Dan nanti ketika sudah kalian lulus dan kalian bekerja di perusahaan dan diminta untuk membuat anggaran piutang ini, dan tentu saja anggaran yang lainnya ya, seperti anggaran biaya produksi, anggaran biaya konversi, anggaran utang, anggaran piutang ini dan seterusnya, kalian bisa membuat sesuai dengan format yang sudah kalian pelajari di dalam mata kuliah ini. Baik, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan teori dan contoh soal mata kuliah penganggaran dengan materi anggaran piutang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.